Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Abang, menceritakan kisah horor misteri dan kisah nyata. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Selamat mendengarkan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun pelan-pelan, menyelimuti jalanan kecil yang menghubungkan desa ke arah perkebunan dan hutan di ujung barat. Lampu jalan di dekat pangkalan ojek hanya satu yang menyala, redup, kelap-kelip, seperti ingin padam tapi enggan menyerah. Di bawah lampu itu, duduk seorang pria paruh baya bernama Budi, mengenakan jaket lusuh dan helm yang sudah lama kehilangan kilapnya. Motornya, bebek tua keluaran tahun 2005, berdiri setia tak jauh dari tempatnya duduk. Ia menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap pelan-pelan, menatap gelapnya jalan dengan pandangan kosong, namun tenang. Seperti malam-malam sebelumnya, pangkalan sepi, tak ada penumpang, tak ada suara selain dengung jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari arah perkampungan. Budi sudah hampir 10 tahun menjadi tukang ojek di desa kecil ini. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara atau suka mencari sensasi. Hidupnya sederhana. Bangun pagi, antar anak ke sekolah, bekerja dari siang sampai malam, lalu pulang ke rumah kecilnya yang hanya berisi istri dan satu anak perempuan. Ia tidak pernah mengeluh meskipun penghasilannya tak seberapa. Dalam sehari, kadang hanya dapat 2-3 penumpang, tapi ia selalu bilang, yang penting halal. Pangkalan tempat Budi mangkal memang bukan tempat yang disukai ojek lain. Terlalu dekat dengan kuburan desa, kata mereka. Letaknya hanya sekitar 50 meter dari kompleks pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Banyak cerita berkembang soal tempat itu. Cerita tentang suara-suara aneh di malam hari, penampakan, bahkan penumpang yang tiba-tiba menghilang. Tapi Budi tak peduli. Menurutnya selama tidak mengganggu, makhluk-makhluk itu hanya lewat saja. Lagi pula, tak banyak tukang ojek yang mau mangkal di situ, dan itu artinya lebih sedikit saingan. Malam itu, Budi sudah berniat pulang. Jam menunjukkan pukul 11.03 malam. Ia berdiri, membenarkan jaketnya, dan bersiap menyalakan motor. Tapi entah kenapa, angin malam terasa berbeda. Bukan hanya dingin, tapi seperti menusuk. Kabut yang biasanya hanya tipis, malam ini lebih tebal dari biasanya. Jalan di depannya nyaris tak terlihat lebih dari 5 meter ke depan. Bahkan sinar lampu motor pun tak mampu menembusnya. Ia menoleh ke arah kompleks kuburan. Gelap. Sepi. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pagar tua yang sudah ditumbuhi lumut. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, menyalakan motornya. Mesin motor berderak beberapa kali sebelum akhirnya menyala. Suaranya kasar, seperti protes karena dibangunkan. Tapi sebelum Budi sempat menarik gas, ia mendengar suara langkah kaki, perlahan, lembut, seperti langkah orang yang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Ia menoleh. Dari balik kabut, muncul sesosok perempuan muda. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan baju putih panjang yang tampak kotor di bagian bawah. Wajahnya pucat tertutup bayangan rambut. Ia berdiri beberapa meter dari motor Budi, diam saja. "Halo Mbak, mau ojek?" tanya Budi, berusaha terdengar sopan meski hatinya mulai terasa tidak enak. Perempuan itu mengangguk pelan. "Kemana?" "Ke Jalan Kenanga, nomor 17. Jawab perempuan itu pelan, nyaris seperti bisikan. "Jalan Kenanga? Itu daerah di pinggir desa, dekat hutan bambu." Budi mengernyit. "Itu cukup jauh, dan sudah larut malam. Jauh loh Mbak." "Mau sekarang?" tanyanya. Ragu, tak cerah. Perempuan itu mengangguk lagi. Kali ini lebih cepat.
Berapa, Pak? Tanyanya. Biasanya 50.000, tapi karena sudah malam dan jauh, ya 70.000. 100.000, nggak apa-apa, asal cepat sampai, jawab perempuan itu. Suaranya datar. Budi terdiam sejenak. 100.000 itu 2 kali lipat tarif biasa. Hatinya menolak, tapi logika ekonominya tidak. Ia menepuk jok belakang motornya. Nggih, naik saja, Mbak. Perempuan itu naik tanpa suara, tanpa berat, tanpa gerakan yang terasa seperti manusia biasa. Tapi Budi mencoba tidak memikirkan apa-apa. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia menarik gas pelan, dan motor mulai melaju menembus kabut malam yang semakin tebal. Tapi di dadanya ada sesuatu yang tidak tenang. Udara terasa semakin dingin, dan entah kenapa aroma samar bunga melati mulai tercium di udara. Padahal tidak ada bunga apapun di sekitar situ. Ia menoleh ke kaca spion, dan tak melihat siapa-siapa di jok belakang. Tapi ia merasa seseorang ada di sana. Punggungnya terasa dingin, dan motor terasa lebih berat dari biasanya. Ia mencoba mengabaikan. Jalanan semakin sepi, bahkan suara jangkrik pun seakan hilang di telan malam. Hanya suara mesin motor dan detak jantungnya yang kini terdengar jelas di telinganya. Aku cuman mengantar. Itu saja, gumam Budi dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Di balik kabut, di ujung jalan yang tak terlihat jelas, perjalanan malam itu baru saja dimulai. Motor tua Budi menderu pelan menembus kabut yang semakin tebal. Jalanan di depan seperti lorong tak berujung, hanya sedikit diterangi oleh lampu depan motor yang berkedip sesekali. Di belakangnya, penumpang perempuan itu duduk diam, tanpa suara, tanpa gerak, tidak bertanya, tidak berbicara, bahkan napasnya pun tak terdengar. Budi menelan ludah, tangannya menggenggam rat setang motor. Biasanya ia terbiasa mengantar orang malam-malam, tapi kali ini terasa berbeda. Ada yang ganjil sejak awal perempuan itu muncul. Wajahnya tertutup bayangan rambut panjangnya, tapi sorot matanya. Budi tidak yakin apakah ia memang sempat benar-benar melihat mata perempuan itu. Yang ia ingat hanyalah kulitnya yang pucat, dan suara lembut yang seperti berasal dari kejauhan. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitarnya semakin dingin. Ini bukan dingin biasa seperti angin malam. Ini dingin yang menyusup sampai ke tulang. Dingin yang membuat tubuh Budi gemetar, meski ia mengenakan jaket tebal. Ia mencoba tak memikirkannya. Fokus saja ke jalan, pikirnya. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi. Namun ketika ia melihat ke kaca spion, hatinya langsung mencelos. Jok belakang kosong, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Budi segera menoleh ke belakang dengan cepat. Perempuan itu masih duduk di sana, diam. Tapi tetap saja, bayangannya tidak muncul di spion. Hanya bayangan Budi sendiri yang terlihat, seolah ia sedang berkendara sendirian. Budi menghela napas berat. Mungkin spionnya rusak. Mungkin karena kabut. Mungkin saja. Ia mencoba menghibur diri. Tapi kemudian, aroma itu datang lagi. Bunga melati, semerbak dan menusuk. Aroma yang sangat khas, sangat kuat. Budi tahu, di desa ini, orang-orang percaya kalau aroma melati malam hari bisa jadi tanda kehadiran yang tak kasat mata. Biasanya, kembang itu digunakan dalam upacara kematian atau ditaburkan di makam hatinya semakin tak tenang. Ia melirik jam di dashboard motor. Nonenfo Moto 12. Sudah lewat tengah malam. Tetap tenang, Bud. Gumamnya pelan. Cuman nganter, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tapi motor tiba-tiba tersendat, seperti kehilangan tenaga. Ia menurunkan gas, menstabilkan tarikan. Motornya berat, sangat berat, seperti membawa beban 2 atau 3 orang.
Padahal ia hanya membawa satu penumpang yang tubuhnya terlihat ramping. Budi mengatur napas, tangannya mulai berkeringat. "Mbak," katanya ragu, mencoba mengajak bicara agar suasana tak terlalu menyeramkan. "Rumahnya dekat-dekat sini ya?" Tak ada jawaban. "Mbak," ulangnya sambil melirik ke belakang. Perempuan itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tangan di pangkuan, diam, seolah ia bukan manusia, seolah ia boneka. Budi menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Perasaan seperti ini sudah lama tak ia rasakan. Terakhir kali adalah waktu ia harus mengantar jenazah ke rumah sakit saat banjir besar beberapa tahun lalu. Ia menelan ludah lagi. Jalanan makin sepi. Rumah-rumah mulai jarang terlihat. Hanya hutan bambu dan kebun-kebun gelap di kiri kanan. Lalu, tiba-tiba perempuan itu bersuara. Lirih. "Bapak tidak takut?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi terdengar jelas di telinga Budi. Budi hampir kehilangan kendali motornya karena kaget. "Apanya, Mbak?" Tanyanya gugup, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Lewat jalan ini, malam-malam begini." Lanjut perempuan itu. "Bapak tidak takut?" Budi tidak langsung menjawab. Ia mencoba tersenyum walau tak ada yang bisa melihatnya. "Sudah, biasa, Mbak. Namanya juga tukang ojek. Kadang kalau nggak begini, nggak dapat uang." Hening beberapa detik. Lalu perempuan itu bicara lagi. Kali ini lebih pelan, seperti gumaman. "Terima kasih." "Ya, Pak. Sudah mau ngantar." Nada suaranya aneh. Bukan seperti ucapan terima kasih biasa, tapi seperti ucapan perpisahan. Budi menoleh cepat ke belakang dan hampir membuat motornya oleng. Perempuan itu tidak ada. Kosong, jok belakang kosong lagi. Tak ada siapapun di sana. Motor oleng sedikit sebelum akhirnya Budi berhasil menyeimbangkannya. Ia rem mendadak dan berhenti di tepi jalan. Matanya liar mencari ke belakang, ke semak-semak, ke jalan yang baru saja mereka lewati. Kosong. Ia turun dari motor, membuka helmnya, dan memutar tubuh ke sekeliling. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan. Di belakangnya, ia berbalik cepat. Perempuan itu berdiri di tepi jalan, beberapa meter darinya, menunduk, rambutnya menjuntai, tubuhnya diam, tak bergerak. Budi tak tahu harus berkata apa. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Maaf, Mbak. Tadi, Bapak kira." Perempuan itu hanya mengangkat kepala pelan. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya Budi melihat wajahnya dengan jelas. Dan ia berharap ia tidak pernah melihat wajah itu. Kulitnya putih kebiruan. Matanya cekung dan gelap, tanpa cahaya. Senyumnya dingin, terlalu lebar, terlalu sunyi. Perempuan itu berkata, sangat pelan, "Jangan berhenti di tengah jalan, Pak. Aku belum sampai rumah." Budi hanya mengangguk, perlahan. Diam-diam menarik napas panjang dan kembali ke motor. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Perempuan itu duduk kembali di jok belakang, tanpa suara, tanpa gerakan, seolah tidak pernah turun sama sekali. Motor tua Budi akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung jalan kenanga. Rumah itu tampak sepi, dikelilingi pohon bambu dan pagar kayu yang sebagian sudah lapuk. Lampu teras menyala temaram, menggantung sendirian, seperti menantikan seseorang yang tak kunjung datang. Di sekelilingnya, kabut masih menggantung tebal, membuat suasana tampak tak nyata. Seolah Budi masuk ke dunia lain. Budi menoleh ke belakang. Belum sempat berkata apa-apa, suara lirih itu lebih dulu terdengar.
Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Budi menggigil. Suara itu sama seperti sebelumnya. Datar, tenang, tapi kali ini terdengar lebih lega. Ia membuka mulut untuk menjawab, namun saat ia benar-benar menoleh ke belakang, jok belakang kosong, tidak ada siapapun, tidak ada perempuan, tidak ada suara langkah turun dari motor, tidak ada suara pintu pagar terbuka. Budi langsung turun dari motor, napasnya memburu, matanya menyapu sekitar. Jalan sunyi, tak ada kendaraan lain. Tak ada jejak kaki di tanah becek, seolah perempuan itu lenyap begitu saja, menghilang dalam kabut. Jantung Budi berdetak kencang, seperti hendak meloncat dari dadanya. Ia memandangi jok belakang motornya, berharap itu hanya halusinasi. Tapi tidak, jok itu kering, tidak ada bekas dudukan. Bahkan, sedikit pun, Budi melangkah mendekati rumah, melewati pagar kayu yang entah kenapa tidak terkunci. Ia menekan bel yang sudah karatan, namun tak terdengar bunyi apapun. Ia mengetuk pintu dengan gemetar. Toto kamwa. Tok, tok, Henning. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini lebih keras. Permisi, maaf Pak, Bu, ada orang? Suaranya parau, nyaris putus oleh rasa takut. Tak lama kemudian, terdengar langkah pelan dari dalam rumah. Pintu kayu itu terbuka perlahan, dan muncul seorang lelaki tua berkemeja lusuh. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya keriput penuh guratan duka. Sorot matanya sayu. Ya? Tanyanya pelan, suaranya serak. Maaf, Pak. Saya tadi nganter penumpang, perempuan ke alamat ini. Tapi waktu saya sampai, dia... Budi ragu melanjutkan. Lidahnya keluh. Dia tiba-tiba hilang, Pak. Pria tua itu mengernyit pelan, lalu mengangguk perlahan dan membuka pintu lebih lebar. Masuk dulu, nak, katanya. Sini duduk sebentar. Budi ragu sejenak. Tapi dorongan untuk memahami apa yang sedang terjadi lebih besar daripada rasa takutnya. Ia melangkah masuk. Rumah itu hangat, dipenuhi bau dupa dan bunga. Di ruang tamu, ada meja kecil dengan foto seorang gadis muda berpakaian putih. Di bawahnya ada dupa yang masih mengepul pelan. Budi berhenti. Matanya menatap lekat-lekat foto itu. Wajah di foto itu adalah perempuan yang tadi ia antar. Baju putih, rambut panjang, tatapan kosong, namun damai. Ini dia, Pak. Ini penumpang saya. Ucap Budi tercekat. Dia yang saya antar barusan. Pria tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Namanya Rani, anak saya. Meninggal 2 hari yang lalu. Budi merasa darahnya mengalir dingin, kepalanya pening. Ia mundur 1 langkah, hampir tak percaya dengan yang baru ia dengar. Meninggal 2 hari lalu, Pak? Ya, jawab pria itu pelan. Kecelakaan waktu pulang kerja. Motornya ditabrak truk di tanjakan dekat pasar. Kami baru saja menguburkannya kemarin pagi. Budi terdiam. Dunia di sekitarnya seakan berputar. Apa yang baru saja ia alami? Siapa yang tadi ia antar? Dan bagaimana mungkin arwah bisa naik ojek? Pria itu mengambil sesuatu dari laci kecil di samping meja. Sebuah dompet kecil berwarna hitam. Ia membukanya dan mengambil selembar uang 100.000 terlipat rapi. Lalu disodorkan pada Budi. Saya tahu kamu yang mengantar dia. Ini katanya mau dibayar. Dia nggak mau meninggalkan utang. Budi menatap uang itu. Tangan gemetar. Ia tak tahu harus menerimanya atau tidak. Tapi ia juga merasa menolak akan sama saja dengan tidak menghargai niat terakhir sang penumpang. Dengan perlahan,
ia terima uang itu. Uang itu terasa dingin di tangannya, seperti baru saja dikeluarkan dari kulkas. "Terima kasih ya, Nak," kata pria itu. Senyumnya getir. Dia anak baik. Mungkin masih ada yang ingin dia sampaikan sebelum benar-benar pergi. Budi mengangguk pelan. Tak mampu berkata-kata. Di luar, kabut mulai menipis. Tapi di dalam dirinya, badai baru saja dimulai. Ia pamit keluar dengan langkah gontai. Di motor, ia menemukan seuntai bunga melati tergeletak di jok belakang. Segar, seolah baru saja dipetik. Dengan napas berat, Budi menatap langit malam. Dingin masih menyelimuti tubuhnya. Tapi kini bukan lagi karena cuaca, melainkan karena kesadaran bahwa di dunia ini, tak semua perjalanan berakhir di tempat yang bisa dijelaskan. Beberapa perjalanan rupanya adalah pengantaran terakhir. Dan malam ini, ia telah menjadi bagian dari salah satunya. Langkah Budi gontai ketika meninggalkan rumah itu. Setiap pijakan seolah berat, seperti baru saja melewati satu perjalanan panjang yang tidak hanya menembus jarak, tapi juga menembus batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Ia melangkah menuju motornya, yang kini tampak berbeda di matanya. Masih motor tua yang biasa ia pakai mangkal setiap malam, tapi sekarang terasa lebih sunyi, lebih sepi. Jok belakang tempat perempuan itu duduk kini hanya menyisakan satu tanda. Setangkai bunga melati segar, diletakkan rapi seperti sesajen atau ucapan terima kasih dari dunia yang lain. Budi memandangi bunga itu dalam diam. Aromanya masih semerbak, wangi, dan anehnya menenangkan. Bukan lagi wangi yang membuat bulu kuduknya berdiri seperti sebelumnya, tapi semacam pengingat halus bahwa ada sesuatu yang baru saja selesai. Sesuatu yang belum selesai di dunia ini, yang akhirnya telah diantar ke tempat tujuan terakhirnya. Ia menghela napas panjang, duduk perlahan di jok depan. Tangannya masih menggenggam uang 100.000 yang diberikan oleh ayah Rani, sang penumpang, atau mungkin sang arwah. Budi membuka lipatan uang itu, dan di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku sejenak. Ada tulisan kecil, tinta biru samar, seperti tulisan tangan seorang perempuan. "Terima kasih, Pak. Sekarang saya bisa pulang." Tangannya gemetar saat membaca kata-kata itu. Uang itu tidak bisa dianggap sekadar uang. Itu adalah pesan. Pesan dari seseorang yang bahkan tidak lagi hidup, namun masih memegang tata krama, masih ingat berterima kasih, bahkan setelah meninggalkan dunia ini. Budi menatap tulisan itu lama, dan untuk sesaat ia lupa bahwa malam sudah sangat larut. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Hening, ia merasakan air mata menitik pelan di pipinya. Tanpa ia sadari, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Tersentuh. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang ojek malam yang hidupnya pas-pasan, sering disepelekan orang, sering dianggap tak penting. Tapi malam ini, ia telah dipercaya oleh seseorang, atau sesuatu untuk melakukan tugas terakhir, tugas yang mungkin tak bisa dilakukan oleh orang lain. Tugas yang tidak biasa, tapi sangat berarti. Ia menatap langit malam. Kabut mulai menipis, dan bulan mengintip samar di balik awan. Untuk pertama kalinya malam itu, Budi merasa ada kehangatan. Bukan dari udara, tapi dari dalam dadanya. Ia menyalakan motor, dan kali ini deru mesin terdengar lebih ringan. Seolah beban yang tadi menyertainya telah benar-benar hilang. Ia melaju pelan, membelah jalan desa yang sunyi, sambil sesekali melirik ke spion. Kosong. Tapi ia tidak lagi takut. Jalan yang tadi terasa panjang kini terasa lebih pendek. Rumah-rumah warga yang dilaluinya masih gelap, tapi terasa lebih hidup. Seperti dunia telah kembali pada tempatnya.
Seperti batas-batas yang sempat terbuka, kini telah tertutup kembali. Di persimpangan jalan menuju kuburan desa, Budi berhenti sejenak. Disinilah tadi ia pertama kali bertemu perempuan itu, tempat yang biasanya ia hindari kalau tak ada penumpang. Tapi kini, ia memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Ia turun dari motor, mengambil bunga melati di jok belakang, dan berjalan pelan ke gerbang makam. Gerbang itu tertutup, tapi tidak dikunci. Budi membukanya dengan perlahan dan melangkah masuk. Di dalam, sunyi. Namun tidak lagi menakutkan. Di bawah sinar bulan, batu-batu nisan tampak bersinar lembut. Ia berjalan ke arah deretan makam baru, mengikuti insting. Dan benar saja, ia menemukan sebuah makam yang masih dipenuhi bunga tabur. Di nisan tertulis, Rani Astuti, Desmond Mel 2026 telah pulang ke rumah yang abadi. Budi berdiri di depan makam itu lama. Lalu ia letakkan bunga melati di atas gundukan tanah. "Semoga tenang, Mbak Rani," bisiknya. "Terima kasih juga sudah percaya sama saya." Tak ada suara, tak ada angin. Tapi entah kenapa Budi merasa ia sedang didengar. Ia kembali ke motornya dan melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini, ia tidak lagi merasa diganggu oleh udara dingin atau keheningan malam. Bahkan ketika melewati jalan sempit di dekat hutan bambu, ia tak merasa takut seperti biasanya. Di rumah, ia meletakkan uang itu di dalam kaleng kecil, tempat ia menyimpan uang khusus, uang untuk hal-hal penting. Dan uang itu tidak ia pakai hingga bertahun-tahun kemudian. Keesokan harinya, cerita tentang apa yang ia alami menyebar ke beberapa tetangga dekat. Sebagian orang tak percaya. Ada yang tertawa, ada yang mencibir. Tapi sebagian lagi hanya diam, menatap Budi dengan sorot mata berbeda. Antara kagum dan ngeri. Namun Budi tidak peduli. Ia tahu apa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Ia tahu siapa yang ia antar malam itu. Dan ia tahu tugasnya sebagai tukang ojek malam kini tidak lagi biasa-biasa saja. Karena ada kalanya penumpang yang ia antar bukan hanya dari dunia ini.